Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua yang mengambil mata kuliah kalkulus diferensial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi soal ujian tengah semester, di mana soal ujian tengah semester ini terdiri dari 6 soal dan setiap soal itu ada bobot skornya. Nah, jadi teman-teman lihatlah bobot skor karena di petunjuk soal tersebut bobot maksimal adalah 100. Jangan sampai melebihi 100 dan pilihlah soal-soal yang mungkin teman-teman yang pertama bobotnya skor atau tinggi, yang kedua pun yang dianggap paling mudah. Yang terpenting teman-teman ambil dulu kira-kira soal yang mudah. Nah, setelah itu lihat bobotnya kecil atau besarnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan per item soal ya, per item soal kisi-kisinya. Karena ini materi sebenarnya sudah saya terangkan ketika perkuliahan. Nah, untuk soal nomor pertama yaitu kan buktikan bahwa limit x kuadrat untuk x mendekati 3 itu sama dengan 9. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini teman-teman harus ingat mengenai definisi limit, di mana L atau nilai limit itu, L disebut nilai limit dari suatu fungsi f(x) untuk x mendekati suatu nilai, misalkan A. Nah, ini ya, dari sebelah kiri atau sebelah kanan, mohon maaf ini ya. Nah, maka bisa saya tulis limit x mendekati a f(x) sama dengan L, artinya adalah setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta. Nah, ini delta ini harus lebih besar dari 0, sedemikian sehingga, ini simbol sedemikian sehingga, untuk setiap x yang berada dalam interval, di mana x min a ini harus lebih besar dari 0, dan x min a ini harus lebih kecil dari delta, berlaku f(x min L ini harus lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk menjawab soal ini, tentu teman-teman harus paham, ambillah sembarang nilai epsilon ini bilangan positif, bukan bilangan bulat positif, tapi bilangan positif. Nah, kita lihat soalnya adalah limit x kuadrat untuk x mendekati 3 itu sama dengan 9. Nah, ketika kita mengambil bilangan positif, nah kita harus menyesuaikan bentuk soalnya ini, di mana x kuadrat ini sebagai fx, 9 ini sebagai L, dan 3 ini adalah sebagai A. Nah, ini ya. Sehingga x kuadrat min 9, fx min L, kalau ini saya jabarkan samalnya atau kita cari akarnya, tapi kita tidak sampai cari akar-akarnya, tapi kita faktorkan lah ya, lebih tepatnya, yaitu x min 3 dikali x plus 3. Nah, sampai sini tentu teman-teman sudah paham untuk mencari faktornya dari x kuadrat min 9. Nah, ini misalkan persamaan 1, misalkan saja. Nah, langkah kedua yaitu dengan mengambil delta. Nah, ini kan kita kan kuncinya ini di delta. Terdapat delta. Nah, ini ya kuncinya di delta. Nah, delta ini harus memuat epsilon. Nah, sehingga dengan mengambil delta itu sama dengan epsilon per x plus 3, di mana berlaku juga x min A, x min 3 ini harus lebih kecil dari delta, di mana delta ini adalah epsilon per x plus 3. Nah, setelah ketemu atau sampai sini, nah maka kita kembali ke x kuadrat min 9 di harga mutlakan atau fx min L. Nah, kita jabarkan fx min L-nya. Nah, di sini ada memuat x min 3, x kali x plus 3 ini adalah pemfaktoran. Nah, teman-teman harus ingat hukum harga mutlak atau sifat harga mutlak, yaitu di mana x min 3 dikali x plus 3 itu bisa berdiri sendiri, artinya bisa dipisahkan menjadi harga mutlak x min 3 dikalikan harga mutlak x plus 3. Nah, dari sini teman-teman paham bahwa x min 3 ini nilainya adalah lebih kecil dari delta, dan delta adalah epsilon plus 3. Nah, sampai langkah-langkah seterusnya. Nah, nanti ini ada beberapa langkah. Nah, ini mohon nanti lanjutkan. Seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 2. Nah, ini.
jika fx, nah ini fx bernilai x kuadrat plus 1 untuk x lebih kecil 1, fx itu x kuadrat min x plus 2 untuk x lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini pertanyaan adalah selidikilah apakah fungsi fx ini mempunyai nilai limit di x sama dengan 1. Nah, untuk menjawab ini tentu teman-teman harus memahami bahwa suatu fungsi mempunyai nilai limit apabila nilai limit kiri itu sama dengan nilai limit kanan. Nah, maka untuk menjawab soal nomor 2 ini silakan teman-teman mencari nilai limit kirinya dan nilai limit kanannya seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3, nah di sini ada dua buah fungsi yaitu fx dan gx. Nah, di sini selidikilah kekontinuan fungsi f plus g dan f min g, artinya penjumlahan dari fungsi tersebut dan pengurangan dari dua fungsi tersebut. Nah, di mana fx ini min 1 untuk x lebih kecil 0 dan fx ini 1 untuk x lebih besar atau sama dengan 0 dan gx ini sama dengan x kuadrat. Maka untuk menjawab soal nomor 3 terlebih dahulu teman-teman harus menentukan fungsi f plus g-nya terlebih dahulu dan f min g-nya terlebih dahulu, sehingga fungsi f plus g-nya menjadi min 1 plus x kuadrat untuk x lebih kecil 0 dan 1 plus x kuadrat untuk x lebih besar atau sama dengan 0. Begitu juga untuk f min g x yaitu bernilai min 1 min x kuadrat untuk x lebih kecil 0 dan 1 min x kuadrat untuk x lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari langkah ini teman-teman baru nanti mencari kekontinuan fungsinya. Seperti itu, apakah suatu f plus g dan f min g ini kontinu di titik x sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, langkahnya sama, kita harus mencari f0 terlebih dahulu, mohon maaf, f plus g 0 dulu, dan mencari limit keduanya dari kiri dan dari kanan. Sama dengan kan, apakah mempunyai nilai yang sama. Kalau sama artinya dia mempunyai atau bisa dikatakan fungsi tersebut kontinu di titik x sama dengan 0. Nah, teman-teman, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, ini hati-hati teman-teman, karena di sini kita fx ini didefinisikan ada dua nilai. Fx itu bernilai ax kuadrat plus b untuk x min 2, di mana nilai x-nya ini lebih kecil 2. Nah, fx itu bernilai 2 min 3x untuk x lebih besar atau sama dengan 2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai A dan B agar suatu fungsi fx ini kontinu di titik R. Nah, saya ingatkan kembali bahwa syarat f itu kontinu di C. Nah, ini apabila yang pertama nilai fc itu ada. Nah, ini ada ya. Nah, limit suatu fungsi untuk x mendekati C itu ada, dan nilai fc ini dan nilai limit ini harus sama. Nah, kita lihat bahwa fx ini sama dengan 2 min 3x. Nah, ini ya. Untuk x sama dengan 2 ya, maka bisa kita peroleh f2-nya sama dengan min 4. Nah, dari sini kenapa kok kita ambil fungsi di bawahnya? Karena ini ada simbol x lebih besar atau sama dengan. Sehingga kalau saya katakan f2 artinya x sama dengan 2, jadi teman-teman harus mengambil fungsi yang di sini. Nah, ini kuncinya di sama dengan ini. Sehingga f2-nya bernilai min 4. Nah, karena f2 ini sama dengan min 4, maka syarat ini setara dengan yang pertama, limit kanan fx untuk x mendekati 2, ini dari kanan ya, maka limitnya kita ambil fungsi dari kanan, berarti x-nya harus lebih besar 2, sehingga fungsinya 2 min 3x harus sama dengan min 4. Coba kita masukkan 2 dikurangi 3 kali 2, yaitu min 3 kali 2 itu min 6, 2 kurangi min 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Nah, untuk yang kedua, limit dari kiri, ini kita lihat, kita ambil fungsinya yaitu ax kuadrat plus b per x min 2, ini harus sama dengan min 4. Nah, berapa nilai AB-nya?
agar nanti menghasilkan nilai limitnya min 4 agar suatu fungsi ini dikatakan kontinu atau mempunyai nilai limit. Nah ini ya. Nah sehingga untuk menjawab ini kita lihat, cek dulu. Coba lihat syarat pertama, artinya yang ini. Syarat pertama ini sudah terpenuhi. Ya, karena apa? Karena ketika kita masukkan X-nya 2, ini menghasilkan min 4 sama dengan nilai dari F2 ini. Nah, untuk menjawab ini, maka nilai A dan B ini ditentukan dengan syarat kedua atau syarat 2 inilah yang nanti menjadi penentu. Nah, agar limit syarat kedua ini ada, maka limit pembilangnya juga harus 0. Artinya apa? Bahwa limit kiri untuk X mendekati 2, AX kuadrat plus B ini harus sama dengan 0. Ini ya, karena kalau kita masukkan ini tidak terdefinisi. Karena AX kuadrat plus B per 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Maka pembilangnya atau pembilangnya harus kita sama dengankan 0. Nah sehingga 4A ketika kita masukkan, X kuadrat kita masukkan, kita ganti 2. 4A plus B sama dengan 0. B sama dengan min 4A. Dari sini ya. Nah ini pindah ruas ke sini jadi min 4A. Nah syarat kedua, nah ini ya, atau persamaan kedua atau nilai limitnya ini kan kita ambil AX kuadrat plus B per X min 2 untuk X mendekati 2 dari kiri. Ini sama dengan min 4. Nah sehingga dari sini limit AX kuadrat plus B per X min 2 untuk X mendekati 2 dari kiri ya, karena ini limit kiri, itu sama dengan min 4. Dan nilai B-nya ini silakan teman-teman ganti min 4A. Nah ini langkah ini tinggal Anda teman-teman analisis lebih dalam lagi, nanti akan menghasilkan nilai A dan B-nya. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, untuk soal nomor 5, nah ini ketika ada fx sama dengan akar x, dengan menggunakan definisi limit, maka carilah turunan fungsi. Nah, ini dari 2, karena ada 2 soal, tapi saya contohkan ya, sebagai ini dari 2 fungsi ya, dari 2 fungsi fx sama dengan akar x, dan fx sama dengan yang soal nomor 2 yaitu gx ya, ada fx dan gx sama dengan sin 2x. Nah di sini Anda untuk menjawab ini menggunakan definisi limit bahwa f absen x atau turunan dari suatu fungsi fx ini, limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Nah di sini X ini diganti X plus H sehingga akar X plus H min akar X per H. Nah, karena bentuk ini untuk menghasilkan atau nilai ini silahkan teman-teman kalikan sekawannya dari X akar X plus H min akar X. Kalau secara tertulisnya ini kan sekawannya artinya dikalikan akar X plus H plus akar X per akar X plus H plus akar X dan seterusnya, nanti akan ketemu nilai limitnya. Hal ini digunakan untuk gx sama dengan sin 2x. Nah seperti itu. Nah untuk soal nomor 6, nah ini hati-hati teman-teman. Nah tentukan nilai A dan B agar fungsi fx ini A per x untuk x lebih besar 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 2, dan fx ini bernilai x kuadrat plus bx untuk x lebih besar 2 terdiferensial di x sama dengan 2. Nah, agar fx ini terdiferensial di x sama dengan 2, syaratnya f kontinu di x sama dengan 2. Sehingga kita harus mencari nilai limit kiri dan limit kanannya harus sama dengan dari nilai f2-nya. Sehingga limit kirinya fx-nya apa? Oh, a per x. Limit kanannya fx-nya adalah x kuadrat plus bx dan f2-nya apa? Oh, f2-nya sama dengan berarti a per 2. Ini ya. Karena f2 itu sama dengan a per 2 ini jelas ya. Sehingga a per 2 sama dengan, kita ambil dari sini, 2 kuadrat 4 plus 2 kali b, 2b, sehingga a sama dengan ini 2-nya kalikan ini jadi 2 kali 4 plus 2b sehingga memberikan A-nya itu sama dengan 8 plus 4b. Nah, kita kembali ke syarat terdiferensial bahwa turunan dari kiri itu harus sama dengan turunan dari kanan dan
harus sama dengan turunan fungsi tersebut dan dimasukkan nilai A-nya atau C-nya, mohon maaf ya. Nah, sehingga syarat turunan itu kan dalam bentuk limit fx min fx, fx min f2 untuk x min 2 ini turunan dari kiri sama dengan turunan dari kanan. Nah, fx dari kiri apa? A per x. Terus f2 itu adalah A per 2. Nah, kalau fx ini dari kanan yaitu x kuadrat plus bx. Nah, F2-nya berarti 4 plus 2B. Nah, dari sini teman-teman silahkan jabarkan, analisis, lanjutkan. Nah, nanti akan ketemu nilai A dan B-nya. Seperti itu. Jadi itu teman-teman kisi-kisi. Dan ada sedikit clue dari saya. Nah, semoga teman-teman untuk sebagai semangat untuk mengerjakan. Nah, mungkin ini agak berbeda ketika teman-teman di SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah. Nah, karena ini menggunakan analisis. Nah, mungkin dari itu teman-teman harus banyak belajar. Silakan baca bukunya Koko Martono ya. Nah, itu banyak latihan-latihan soalnya di situ yang mengenai kalkulus. Dan selamat mengerjakan karena besok tanggal berapa? Tanggal hari Rabu tanggal 4 ya, 4 November ya, adalah ujian tengah semester untuk mata kuliah kalkulus diferensial. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.